Episode dimulai dengan Ratnagar berlari ke arah Kali, diikuti Mahipal si komandan setia. Ratnagar bertanya pada Kali apa yang kau inginkan. Kali bertanya di mana gadis suci itu. Hari ini adalah hari terakhir baginya. Samridi berteriak tidak ada yang boleh terjadi pada putriku. Mahipal memperingatkan Kali untuk pergi. Kali bertanya kau sedang memperingatkanku atau dirimu sendiri. Kali berkata aku akan menguji tubuhmu. Jika kau mampu memindahkanku dari tempat ini, maka aku akan pergi. Atau aku akan melenyapkan gadis itu tepat di depan mata kalian semua. Ratnagar dan Mahipal menyerang Kali. Kali berhasil menghindari semua serangan. Kali menginjak pedang Ratnagar. Semua dewa-dewi memperhatikan pertempuran ini dari langit. Dewi Laksmi berkata, Ratnagar tidak tahu dengan siapa dia sedang bertarung. Narayan berkata, kita harus percaya pada Vaishno Devi. Kali berkata sudah cukup latihannya. Mengapa aku harus mencari gadis itu ketika dia sendiri akan datang ke sini untuk menyelamatkan ayahnya? Sementara itu, Vaishnavi dalam perjalanan ke istana. Kali mengeluarkan pedang dengan sihir dan hendak menusuk Ratnagar. Vaishnavi bersiap-siap dengan panah pemberian Rama. Dia pun melepaskan anak panah dan mengendalikan angin. Angin itu membuat senjata Kali lenyap. Kali terkejut dan berpikir apa yang terjadi. Dia melihat Samridi dan Barti tersenyum. Kali bertanya apakah kalian tersenyum atas kematian kalian sebentar lagi. Samridi mendengar suara gelang kaki dan berkata, itu adalah suara yang sama dari gelang kaki itu. Kali bertanya di mana dia. Barti berkata Dewi akan datang kapanpun dia mau. Kau tidak bisa mendekatinya sampai dia mau. Kali meminta Vaishnavi untuk keluar. Vaishnavi masih di hutan. Dia menyimpan panahnya dengan kekuatannya. Sekarang dia berjalan tanpa senjata. Dia pun sampai di istana. Barti memberikan penghormatan pada Vaishnavi. Vaishnavi memberi salam pada semua orang. Semuanya bahagia melihat Vaishnavi untuk pertama kalinya sejak dia pergi dari istana sejak kecil. Kali berkata aku akan mengakhirimu Vaishnavi. Narayan meminta Vaishno Devi untuk melenyapkan dosa ini atau Kali. Kali mengeluarkan pedangnya. Vaishnavi meminta Kali untuk datang kepadanya. Barti berkata pada Kali, kau menerima panggilan. Sekarang pergilah. Kali menyerang Vaishnavi. Vaishnavi pun menghindar. Kali terjatuh di tanah. Barti menertawakan Kali. Vaishno Devi mengisyaratkan pada Barti untuk tidak tertawa. Kali sangat sombong dan dia tertawa. Vaishnavi memintanya untuk tidak tertawa. Kali bertanya apakah kau pikir kau akan membuatku kalah. Vaishnavi berkata aku tidak akan mengalahkanmu. Kau telah mengirim Saripomu. Mereka semua menerima kekalahan mereka. Mengapa kau ingin melawan alam? Aku datang untuk mengakhiri dosa, bukan mengakhiri orang yang berdosa. Kali berkata aku kekal dan aku tidak punya akhir. Vaishnavi berkata aku tahu bahwa kematianmu tidak ada di tanganku. Sampai Kalyuk datang, aku akan mengikatmu dalam batasan. Kali berkata kau tidak bisa menghabisiku, tetapi tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menghabisimu. Vaishnavi berkata kau membuat Barti membunuh Pisastraj. Jika kau melenyapkanku maka Mahadewa akan melenyapkanmu. Samridi memberitahu Ratnagar bahwa Vaishnavi tidak bisa bertarung dengan Kali. Ratnagar berdoa kepada Narayan untuk melindungi Vaishnavi dan membantunya. Narayan berkata ini adalah ujian terbesar bagi Vaishnavi. Dia tidak bisa mengangkat senjata pada apapun kecuali Mahadewa. Dewi Laksmi berkata kita tidak bisa melakukan apapun. Vaishnavi memberitahu Kali bahwa jika dia berhasil menyerangnya, maka dia akan menerima kekalahannya. Tapi jika tidak, maka Kali harus menyetujui perkataannya. Vaishnavi meminta Kali untuk menyerangnya berkali-kali. Jika dia bisa menyentuhnya, maka dia akan menerima kekalahannya. Jika tidak, maka Kali harus menerima kekalahannya. Kali berkata kekalahannya tidak akan terjadi. Kali hendak menyerang Vaishnavi. Vaishnavi menghilang. Lalu Vaishnavi muncul lagi. Berkali-kali iblis Kali menyerang Vaishnavi, namun tidak berhasil. Kali merasa kesal dan mengeluarkan asap hitam. Dia kembali menyerang Vaishnavi. Vaishnavi menyingkir dan Kali terjatuh. Vaishnavi meletakkan tangannya di kening Kali. Vaishnavi berkata, kau tidak bisa berhasil menyerangku. Sekarang kau harus menyetujui perkataanku tadi.
Dewi Lasmi berkata, aku yakin Vaishno Devi akan menang. Kali menjadi terbengong. Vaishnavi memanggil Kali dengan mur. Dewa Brahma berkata, Kali akan meninggalkan tubuh mur. Tetapi apa yang akan terjadi jika Kali meninggalkan tubuh mur? Vaishnavi berkata pada Kali, Mur telah meminta maaf padaku sebelum kematiannya. Jika kau meminta maaf padaku, maka aku akan memaafkanmu. Kali marah dan hendak menyerang Vaishnavi. Seru mengaum dan berlari menuju ke sana. Kali bertanya siapa dia. Mereka melihat seekor singa besar keluar dari semak-semak. Dia pun berlari dan melompati Kali. Singa itu berjalan menuju Vaishnavi. Samridi, Ratnagar, Mahipal, dan Bharti terkejut. Singa itu berputar di sekitar Vaishnavi. Singa itu mengaum ke Kali. Vaishnavi memberitahu Kali bahwa dia memberinya banyak kesempatan untuk menjadi baik, tetapi dia telah kehilangan semuanya. Vaishnavi berkata, ceritamu akan berakhir seperti ini. Kali akan menyerang Vaishnavi. Seru menyerang Kali dan menghabisi Kali. Tubuh Mur dan Kali pun lenyap. Narayan berkata, setiap kali seseorang menganggap Serawali lemah, maka dia akan membuat semua orang tahu kekuatannya. Vaishnavi meletakkan tangannya di kepala Seru. Dewi Lasmi berkata dia akan dikenal dengan nama baru, Serawali. Vaishnavi berubah menjadi Vaishno Devi dan menaiki Seru. Mahipal dan lainnya memberikan penghormatan padanya. Mereka bahagia melihat pencapaian Vaishnavi. Narayan berkata avatar Serawalinya telah terpenuhi. Mahadewa menutup matanya dan melihat Vaishnavi menghabisi pemujanya. Dewa Brahma memberitahu Narayan bahwa situasi yang lebih rumit akan segera terjadi. Narayan takut jika terjadi maka Mahadewa tidak akan memaafkan Vaishno Devi. Mahadewa menjadi marah dan berkata, Vaishno Devi tidak bisa membunuh Bhairav. Jika tidak maka dia harus menghadapiku. Vaishnavi berkata pada singa itu, waktunya belum tiba ketika kau akan tinggal bersamaku. Vaishnavi meminta singa itu untuk pergi dari sana dan berkata dia akan segera memanggilnya. Seru memberi hormat pada Vaishnavi lalu pergi. Samridi memanggil Vaishnavi dengan mata berbinar-binar. Vaishnavi akan menyentuh kaki Samridi. Samridi menghentikannya dan berkata, kau adalah Dewi sekarang. Tidak benar menyentuh kakiku. Vaishnavi berkata, jika aku adalah Dewi, maka kau adalah ibu Dewiku. Ibu tidak dapat merebut hakku untuk menyentuh kakimu. Samridi pun memeluk Vaishnavi. Ratnagar meminta Mahipal untuk memberitahu semua orang bahwa Vaishnavi telah kembali. Mahipal meminta prajurit untuk memberitahu semua orang. Vaishnavi menyentuh kaki Ratnagar. Ratnagar berkata bahwa dia sangat ingin bertemu dengannya dan bertanya apakah semua baik-baik saja. Vaishnavi mengatakan iya. Samridi memintanya untuk masuk ke dalam. Ratnagar memintanya untuk menunggu dan membiarkan orang lain bertemu dengan tuan putri mereka yang sekarang sudah tidak kecil lagi. Bharti mendatangi Vaishnavi dan bersujud padanya. Vaishnavi memintanya untuk bangun dan berkata, kau adalah temanku. Bharti berkata, aku adalah pemujamu. Jangan rebut baktiku dariku. Vaishnavi memeluk Bharti. Bharti berkata, saat kecil aku selalu menganggapmu istimewa, tetapi kau tidak pernah mempercayainya. Lihatlah sekarang, perkataanku sudah terbukti benar. Penduduk desa datang ke sana. Mereka bersorak untuk Dewi. Mereka semua memberikan hormat pada Vaishnavi dan merasa bahagia.